Mimpi adalah cantuman antara kenangan dan harapan. Kadangkala ia sepadan, namun seringkali tak sehaluan. Awalnya saya bersama seorang kawan bernama Yuda berencana mendaki Gunung Sindoro akhir Maret. Nahas, pandemi melanda, semua rencana gagal. Beberapa bulan berlalu, setelah reda, tercetus Gunung Cikuray sebagai gantinya. Waktu yang ditunggu tinggal beberapa hari lagi, ia batal ikut serta dikarenakan harus berangkat bekerja di luar pulau. Saya kemudian mengajak beberapa kawan yang lain, sambutan baik. Namun mendekati hari pendakian, mereka berhalangan. Ya sudah, tidak apa-apa. Bunyi pesan masuk dari ponsel saya. Ternyata Ian. Ia menanyakan perihal rencana pendakian saya yang hampir batal. Setelah menimbang-nimbang, kami setuju untuk mendaki berdua ke Gunung Cikuray. Hari itu tiba, 10 Juli. Kami memulai perjalanan Jumat pagi, berboncengan berdua menyusuri jalanan panjang dari Bandung, lalu menunggu seorang kawan lagi di Nagreg, teman perjalanan yang disarankan oleh Yuda. Dia berasal dari Cirebon dan ingin bergabung mendaki Gunung Cikuray bersama kami. Kenalkan, namanya Mas Rois. Setelah beres berbincang mengenai gunung yang kami tuju, perjalanan dilanjut menuju kota Garut. Seiring matahari kian meninggi, kami bertiga tiba di base camp bernama Kiara Janggot. Tempat inilah yang akan menjadi titik nol pendakian, tempat yang cukup nyaman dan pihak pengelola yang sangat ramah. Istirahat sebentar, packing ulang sembari mengecek apa-apa saja yang dirasa kurang, lalu berangkat. Matahari kian terik ketika kami memulai perjalanan. Jalan dari base camp menuju pos 1 didominasi oleh perkebunan warga. Belum terlalu menanjak, akan tetapi udara sangat panas mengakibatkan kami sering beristirahat. Maklum, jarang olahraga. Puncak tertutup kabut. Belum, masih di atas. Jalur Kiara Janggot itu jalur pemancar. Sesampainya di pos 1, pintu masuk hutan, kami memutuskan untuk lanjut ke pos 2 tanpa duduk-duduk lagi. 20 menit yang kami habiskan untuk sampai.
Kita memasuki hutan. Oh iya, di pos 2 terdapat mata air dan saat akhir pekan akan berjajar warung-warung menyuguhkan jajanan khasnya. Pos 2, checklist. Nah, di sini ada hal menarik yang mengagetkan saya. Di pos 2, saya bertemu dengan sepasang pendaki. Mereka membawa kedua anaknya untuk bersama-sama mendaki Gunung Cikuray. Mengagumkan. Jadi terbayang suatu saat nanti. Oke, lanjut. Siap, hati-hati. Sehabis istirahat, Nih, Pak. kami melanjutkan perjalanan. Ya. Teh. Tanjakannya coy. Pos 3, pos 3, pos 3. Mari kita rayakan. Pos 3. Dua tena bisa lah. Miring-miring dikit. Antara pos 3 menuju pos 4. Hati-hati. Bekas pohon tumbang. Pos 4, pos 4. Sampai di pos 3, lalu beristirahat kembali di pos 4 dengan durasi perjalanan yang hampir tidak jauh berbeda. Rehat lagi. Sore menyambut kami ketika sampai di pos 5. Trek yang kian terjal menguras tenaga kami. Perjalanan berlanjut. Hari semakin gelap, kami akhirnya sampai di pos 6 dengan sangat kelelahan. Di sini suasana kian berbeda. Dingin mulai mencubit tubuh yang berkeringat. Mas Rois mengeluhkan kakinya yang sedikit sakit, saya yang diserang kantuk berat, dan Ian terlihat sangat kelelahan. Kami bertiga ditelan gelap.
Mengandalkan senter, kami membelah malam menuju pos 7. Sunyi, berkabut, dan suara-suara belantara yang membungkam kami. Akhirnya, jam 7:10 kami sampai di pos 7. Duduk-duduk sebentar, kami tidak sengaja mendengarkan cerita si Bagas. Ya, si Bagas, babi ganas penunggu Gunung Cikuray yang sangat terkenal itu. Sebenarnya saya sendiri sudah tidak asing dengan si Bagas. Kali pertama saya mendaki Gunung Cikuray tahun 2018 via pemancar bersama 3 orang kawan saya. Saat santai tiduran di hemok siang hari, saya dikagetkan dengan suara dengkuran. Yang ternyata itu si Bagas dengan ukuran yang sangat besar, dibekali taring yang menyeramkan. Kembali ke obrolan si Akang penjaga warung. Katanya kalau niatnya baik, tidak membuat gaduh dan menjaga sikap saat mendaki gunung, si Bagas tidak akan berani macam-macam. Percaya atau tidak, silahkan. Nah, malam itu kami batal mendirikan tenda di puncak Bayangan dan memutuskan mendirikan tenda dekat puncak. Itu karena ada satu tenda yang menyetel musik keras-keras. Saya sendiri kurang begitu nyaman mendengarnya. Ian dan Mas Rois pun sepertinya begitu. Baru tertidur beberapa jam, ada yang menggedor-gedor tenda. Kali ini badai. Ya, beginilah. Alam sulit diprediksi. Bayangkan, semalam cerah penuh bintang, menjelang pagi, cuaca berkabut disertai angin yang lumayan kencang, yang sesekali menjatuhkan gerimis. Jam 5:15, kami terbangun, lalu menyeduh minuman untuk sekedar menghangatkan. Tampak raut wajah pasrah dari kedua kawan saya yang kurang beruntung tidak bisa melihat matahari terbit di puncak Cikuray. Jam 7:15, badai reda, tersisa kabut yang mengelilingi puncak gunung. Sembari menunggu dan berharap matahari membelah kabut, keluar tenda, kami berjalan menuju puncak. Bertemu teman baru dan berbagi kisah-kisah yang kami dapat dari perjalanan ini. Jam 7:45, kami berjalan turun menuju tenda, memasak perbekalan, dan mulai merencanakan untuk turun gunung. Saat sedang asik-asik masak, tepat jam 8:11 terasa hangat, matahari menyapa, dan kabut hilang. Seketika pemandangan di area puncak yang tadinya tertutup kabut, kini terbuka, dan yang kini terlihat hamparan awan yang menyelimuti kota Garut. Indah, menakjubkan. Warna-warna indah di langit yang sulit diceritakan, terlihat raut kedua kawan saya yang sangat bahagia. Tetangga tenda sebut saja pendaki guys, kata mereka yang sedari kami setelah mendirikan tenda. Baru hari ini, hari Sabtu, cuaca sangat cerah. Sebelumnya kabut selalu memeluk dan membelai tenda mereka. Semua bahagia.
Jam 9:40, kami berkemas untuk pulang. Berkesan, itulah yang saya rasakan saat kembali lagi ke sini. Saya sendiri sulit rasanya menjelaskan kenapa saya bisa kembali lagi ke sini. Bertemu dengan orang-orang baru dan mendapatkan kisah-kisah yang baru. Oke, sekian dulu. Maaf terdapat banyak kesalahan dari kami. Buang buruknya, ambil baiknya. Jika Anda berniat ingin mendaki Gunung Cikuray, usahakan persiapkan semuanya sebaik mungkin. Cari informasi jalur mana yang menurut kalian paling menarik. Tunggu apa lagi? Petualangan menantimu.